Mengapa banyak orang Indonesia benci Malaysia? Setiap tahun, kita diramaikan dengan isu panas antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dari isu sepak bola, bendera, budaya, makanan, dan masih banyak lagi yang diributkan antar kedua negara ini. Mengapa keributan ini sering terjadi? Sentimen anti-Malaysia di Indonesia merupakan rasa ketidaksenangan kolektif sejumlah masyarakat Indonesia terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan Malaysia. Sentimen ini pertama kali muncul selama pembentukan Federasi Malaysia, dan lebih disebabkan oleh perselisihan politik, daripada perselisihan sosial atau budaya. Pada awal pembentukan Federasi Malaya atau dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957, hubungan kedua negara masih berjalan dengan baik. Perselisihan mulai muncul saat Federasi Malaysia hendak dibentuk karena isu dekolonialisasi wilayah koloni Inggris di Sarawak, Borneo Utara, yang sekarang dikenal sebagai Sabah, yang rencananya kedua wilayah tersebut akan digabungkan dengan Malaya yang akhirnya melahirkan Federasi Malaysia. Hal ini ditentang oleh Soekarno yang dikenal sebagai seorang yang sangat anti kolonialisme dan imperialisme. Presiden Soekarno waktu itu menganggap Federasi Malaysia sebagai alat imperialisme Inggris yang tidak rela dalam melakukan dekolonialisasi sesuai dengan ketentuan PBB terhadap wilayah Malaya, Sarawak dan Borneo Utara. Setelah sempat mereda pada masa Orde Baru, sentimen ini kembali muncul pada awal abad ke-21, tetapi lebih didasari pada perselisihan politik budaya dan politik wilayah, sehingga tidak mengarah menjadi anti-Melayu, sebagaimana yang pernah terjadi di Singapura dan Thailand. Ganyang Malaysia. Pada tahun 1965, Sabah dan Sarawak diberikan kemerdekaan melalui Malaysia setelah Komisi Cobalt mengkonfirmasi bahwa orang-orang di sana ingin bersama Malaysia, bukan dengan Filipina, juga bukan dengan Indonesia. Tunku Abdul Rahman, yang bekerja sama baik dengan Inggris, dipandang sebagai neokolonialisme atau boneka Inggris semata. Sentimen anti-Malaysia abad ke-21. Sentimen anti-Malaysia dalam hal ini, mengenai pembentukan Federasi Malaysia di Indonesia kembali muncul di awal abad ke-21, terutama sebagai akibat banyaknya tenaga kerja Indonesia atau TKI, yang umumnya bekerja sebagai buruh rendahan di Malaysia. Selain itu, beberapa perselisihan perbatasan, klaim sepihak atas wilayah Indonesia, klaim budaya dan makanan, pembiaran terhadap maraknya panggilan Indon, dianggap sebagai cerminan tindakan-tindakan dari pemerintahan Malaysia sebagai usaha mencari masalah, dan jika dahulu dikenal dengan jargon Ganyang Malaysia, saat sekarang berubah menjadi Malingsia, Malon, negara giveaway, dan yang terbaru adalah Malaides. Berikut ini, daftar seni budaya dan makanan yang diklaim Malaysia. Ekspresi ketidaksukaan di Indonesia. Ekspresi ketidaksukaan dinyatakan dalam berbagai cara. Demonstrasi sempat terjadi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, khususnya setelah kasus Ambalat terjadi. Akibat protes dari Indonesia mengenai klaim lagu Rasa Sayange oleh Malaysia ditanggapi secara dingin, muncul berbagai tulisan kasar di berbagai forum media sosial, dan beberapa artikel juga menuliskan kekecewaannya. Malaysia dicap sebagai pencuri kebudayaan Indonesia. Dari sini kemudian muncul jargon sarkastik Malingsia, untuk menegaskan bahwa orang Malaysia hanya bisa mencuri atau maling, karya seni dan budaya bangsa Indonesia. Istilah Malon, dengan konotasi negatif, juga diinvensi sebagai counterpart atas istilah Indon, yang dipakai di Malaysia. Kenyataan bahwa banyak terjadi kesamaan warisan budaya, seperti keris, berbagai jenis makanan, dan beberapa lagu daerah, dianggap sebagai pencurian yang dilakukan pihak Malaysia. Hal ini berdasarkan definisi Melayu yang diterapkan di Malaysia, yang memberi anggapan bahwa Melayu adalah semua suku bangsa dengan ciri fisik dan agama yang sama dengan orang Melayu asli Malaysia, termasuk juga apabila sebenarnya seseorang berasal dari suku bangsa Jawa, Bugis, Aceh, atau Minangkabau, karena terdapat sebagian dari suku Melayu di Malaysia memiliki darah keturunan dari suku-suku tersebut. Jadi maksudnya, Malaysia menganggap, suku Jawa, Aceh, Bugis, atau Minangkabau adalah bagian dari orang Melayu. Dalam dunia maya, berbagai forum dan blog menyinggung perlakuan Malaysia terhadap orang Indonesia. Beberapa hacker bahkan melakukan defacing terhadap beberapa halaman muka sejumlah laman lembaga-lembaga Malaysia.
Dari berbagai rentetan kasus yang melibatkan kedua negara, kasus Ambalat dapat dikatakan merupakan puncaknya. Dari berbagai aksi demo massa di Indonesia, aksi massa tak hanya mengangkat kasus Ambalat semata, namun telah bergeser menjadi sentimen anti-Malaysia. Berbagai kelompok pemuda di berbagai daerah di Indonesia bahkan mengaku siap menjadi relawan apabila terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia, beberapa di antaranya malah melakukan aksi jempol darah sebagai simbol kesetiaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reaksi Malaysia. Karena terdapat undang-undang keamanan dalam negeri di Malaysia, maka dalam kebanyakan kasus, masyarakat Malaysia umumnya tidak bisa bereaksi secara signifikan. Oleh karena itu, hanya terjadi pada perdebatan di dalam forum-forum komunitas, seperti Kaskus atau media sosial lainnya. Akan tetapi seperti pada kelaziman umum dalam hubungan internasional, pihak pemerintah Malaysia selalu melakukan protes-protes diplomatik dan ketika saat kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia menyatakan akan melakukan sweeping terhadap warga negara Malaysia, dan melakukan demonstrasi disertai pembakaran bendera Malaysia, pemerintah Malaysia kembali melakukan pemanggilan terhadap Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, dan diikuti pula dengan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO, sebagai organisasi kepemudaan dari Partai UMNO yang berkuasa saat itu di Malaysia. Walaupun kedua negara ini sering bersitegang, akan tetapi, ada beberapa pemimpin dari kedua negara ini berteman baik. Jika kita melihat kembali sejarah, hubungan kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak kedua negara ini belum merdeka. Sebab itulah, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan antara keduanya, baik itu budaya, makanan, dan banyak hal lagi. Akan tetapi, Indonesia mempunyai bukti sejarah yang panjang dan kuat untuk bisa membuktikan jika kitalah yang lebih dahulu memilikinya. Kesimpulannya, hubungan antara Indonesia dan Malaysia akan tetap kekal dan baik sejak berakhirnya konfrontasi lebih dari 50 tahun lalu. Meski kadang masih ada sedikit provokasi dari pihak tertentu, Indonesia dan Malaysia memilih mengambil pendekatan yang sederhana dalam menangani masalah ini. Maka dari itu, sebaiknya kita tetap bersikap sopan dan beradab dalam menyikapi masalah ini. Terima kasih sudah menonton.